Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hidup ini manusia seringkali hidup berdampingan dengan makhluk halus. Namun, kehidupan manusia dan makhluk halus dipisahkan oleh alam yang berbeda. Karena dipisahkan oleh alam yang berbeda itulah, maka manusia sangat menghindari, bahkan takut ketika sedang diikuti oleh makhluk halus. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apa saja kebiasaan atau perilaku yang membuat makhluk halus mengikuti kita? Yang pertama, kebiasaan berisik dan berlama-lama di kamar mandi. Kebiasaan berisik dan berlama-lama di kamar mandi akan membuat makhluk halus dapat mengikuti kita. Terlebih jika Anda mengucapkan kata-kata jorok di dalam kamar mandi, makhluk halus akan semakin mudah untuk dapat mengikuti Anda. Oleh sebab itu, kamar mandi Anda harus terus terjaga kebersihannya, karena kamar mandi atau toilet itu identik dengan tempat berkumpulnya energi-energi negatif. Yang kedua, membiarkan rumah kosong terlalu lama. Kebiasaan membiarkan rumah kosong terlalu lama dapat membuat makhluk halus betah untuk tinggal di rumah tersebut. Sebenarnya, kebiasaan manusia dan makhluk halus itu hampir sama, hanya beda dimensi saja. Rumah yang kosong cenderung tidak ada aktivitas sama sekali, dan itu sangat disenangi oleh makhluk halus. Buat apa Anda membuat rumah yang besar lalu kemudian ditinggalkan atau dibiarkan kosong? Ini akan membuat makhluk halus merasa nyaman di rumah tersebut. Yang ketiga, membiarkan kamar terlalu lama. Terkadang pada setiap rumah ada kamar yang tidak digunakan, bahkan tidak ada aktivitas apapun di dalam kamar tersebut. Keadaan kamar yang seperti itu sangat disukai oleh makhluk halus. Oleh sebab itu, kamar yang kosong itu harus sesekali diadakan kegiatan seperti beribadah, dan harus sering dibersihkan dan diberikan penerangan yang cukup. Yang keempat, kebiasaan membuang sampah di sungai. Kebiasaan ini memang kelihatan sederhana dan kelihatan sepele, akan tetapi ini akan berdampak bahaya. Sungai adalah tempat yang nyaman bagi makhluk halus. Makanya, jika pada zaman dahulu ada istilah yang menyebutkan penghuni sungai, karena sungai menjadi tempat yang nyaman bagi makhluk halus, lalu Anda membuang sampah di sungai tersebut, maka artinya Anda mengganggu ketenangan dari makhluk halus yang berada di sungai tersebut. Oleh karenanya, sebisa mungkin jangan membuang sampah ke sungai, agar Anda tidak akan mudah diikuti oleh makhluk halus.
Yang kelima, kebiasaan buang air kecil di pohon. Kebiasaan buang air kecil di pohon kerap sekali dilakukan oleh kaum laki-laki. Jika sudah dalam keadaan terpaksa, Anda harus meminta izin terlebih dahulu, tetap ada tata keramanya. Jika Anda sering buang air kecil di pohon tanpa ada adab dan tata krama, maka Anda akan diikuti oleh makhluk halus. Yang keenam, kebiasaan membuang air panas. Kebiasaan membuang air panas ini sering dilakukan oleh kaum ibu-ibu. Jika bisa, Anda ingin membuang air, jangan air panas langsung dibuang atau disiram begitu saja. Hal tersebut membuat makhluk halus akan betah mengikuti Anda. Yang ketujuh, kebiasaan membuang air ludah di sembarangan tempat. Kebiasaan ini juga sangat penting diperhatikan. Kebiasaan ini juga jangan pernah dilakukan di tempat-tempat keramat. Efek yang akan ditimbulkan adalah Anda akan diikuti oleh makhluk halus. Bahkan yang lebih menakutkan lagi, Anda akan kena guna-guna. Oleh sebab itu, jika Anda sedang mengunjungi tempat-tempat keramat, maka jangan sembarangan membuang air ludah. Lalu selalu gunakan adab dan tata krama yang baik. Yang kedelapan, masuk rumah tanpa beri salam. Kebiasaan ini seringkali dilakukan jika kita sedang bepergian lalu balik ke rumah dan tanpa memberikan salam atau berdoa sebelum masuk ke rumah terlebih dahulu. Hal ini sangat penting karena kita tidak tahu kalau selama di dalam perjalanan apakah makhluk halus sedang mengikuti kita atau tidak. Bagi Anda yang melakukan perjalanan jauh dan saat pulang ke rumah, usahakan untuk duduk di luar rumah sekitar 20 menit dan ucapkan salam ketika Anda masuk ke dalam rumah agar makhluk halus tidak mengikuti Anda. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 8 kebiasaan atau perilaku yang membuat makhluk halus mengikuti Anda. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kita senantiasa menghindari dan menjauhi kebiasaan-kebiasaan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.